mempresentasikan proyek pembuatan website apotik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Dengan saya sendiri, Indriani Mulia dengan NIM 19247. Dengan saya, Nurul Amalia dengan NIM 19273. Saya Didi Afrizal dengan NIM 19260. Selanjutnya, kita akan mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mulai menjelaskan mulai dari PowerPoint pembuatan web apotik. Selanjutnya di sini ada table of contents. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu latar belakang kita, website itu apa, XMPP, lalu Sublime Text, Code Igniter, lalu MVC. Kita masuk ke latar belakang. Web aplikasi kami bergerak di bidang apotik sebagai bentuk kemajuan yang dapat membantu perusahaan kami dalam mengefisien dan keefektivitasan dalam mengolah data pada apotik kami, sehingga mampu memberikan cangkupan peluang yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Web aplikasi apotik kami merupakan fondasi penting dalam melakukan stock of name dan juga transaksi. Web aplikasi kami yang dibuat sedemikian rupa dengan berbagai akses yang dapat mempermudah apoteker dalam proses transaksi terhadap pelanggan dan juga memberikan efisiensi waktu kepada customer pada saat transaksi. Bukan hanya itu saja, kami akan terus mengembangkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami yang lain. Selanjutnya ada website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya, untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama atau homepage. Menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada XMPP. XMPP adalah web server untuk membuat web apotik kami. XMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas program Apache, HTTP, server MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Selanjutnya ada Sublime Text. Sublime Text adalah editor kode sumber komersial. Ini secara natif mendukung banyak bahasa, pemrograman, dan bahasa markup. Pengguna dapat memperluas fungsinya dengan plugin. Biasanya dibuat dan dipelihara oleh komunitas di bawah lisensi perangkat lunak bebas. Code Igniter. Code Igniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang merupakan kerangka kerja PHP dengan model MVC. Membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Code Igniter memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Script dan tampilan website. Sebelum kita masuk ke script dan tampilan website, kita membuat database terlebih dahulu di PHP MyAdmin. Yang pertama, di database PHP MyAdmin kita memberi namanya yaitu apotek_db yang terdiri dari 5 table, yaitu yang pertama ada table admin, table detail underscore transaksi, lalu obat, supplier, dan transaksi. Di table admin terdiri dari nama admin, username, dan password. Di table detail transaksi terdiri dari ID transaksi, kode underscore obat, dan jumlah. Lalu di table obat terdiri dari kode, supplier underscore ID, nama underscore obat, produsen, stok, dan gambar obatnya. Lalu ada table supplier
Tabel supplier terdiri dari ID, nama, alamat, kota, dan telepon. Lalu ada tabel transaksi. Tabel transaksi terdiri dari ID, tanggal transaksi, nama underscore pembeli, dan admin underscore ID. Sebelum masuk ke website, pertama-tama kita terlebih dahulu untuk melakukan login. Di halaman login, di sini ada logo apotik kami, terus gambarnya, lalu di sini ada username, kata sandi atau password, lalu bacaan login. Pertama-tama untuk masuk ke models, cari script login. Pada model itu disimpan dengan nama out underscore model.php. Model login tempat dimana kita memanggil database yang kita buat di PHP MyAdmin, yaitu table admin. Di table admin itu ada username dari admin tersebut, lalu ada password. Lalu kita ke view, dan di view itu script login pada view disimpan di folder autentifikasi dan diberi nama login.php. Di sini tempat dimana kita ingin melakukan tampilan pada login. Sini ada buat naruh image alias icon apotik kita, lalu bacaan silahkan loginnya, terus password, ID password, dan kata sandi. Selanjutnya kita ke view. Di login di folder view itu dinamain dengan login.php. Di sini kita membuat tampilan loginnya, tampilan pada halaman login. Di sini ada gambar apotik kita, lalu backgroundnya, dan selanjutnya kita ke controller. Halaman login pada controller itu diberi nama out.php. Controller tempat dimana view dan model dijalankan. Ini perintah untuk menjalankan view, yaitu out/login, dan ini untuk perintah menjalankan model out_model. Selanjutnya kita coba untuk login. Di sini kita menggunakan username dan admin Indri YM. Ini adalah tampilan dashboard yang berisi jumlah obat. Ini ada 4 yang kita input. Jumlah admin di sini ada 5. Jumlah supplier itu ada 4. Untuk scriptnya sendiri, pertama kita melihat ke bagian model. File dashboard pada model itu diberi nama dashboard_model, di mana kita memanggil database yang kita buat di PHP MyAdmin, yaitu table obat, table admin, dan supplier. Lalu kita lihat ke view. Script dashboard pada view disimpan di folder index di folder dashboard, lalu diberi nama file index.php.
Di sini tempat pengeditan, tampilan, dashboard, dan perhitungan jumlah database obat, admin, dan supplier. Ini perintah untuk menghitung jumlah admin. Dengan melakukan count pada database admin. Lalu ini untuk perhitungan supplier. Dan ini jumlah obat. Lalu kita ke controller. Di controller file dashboard diberi nama dashboard.php, di mana model dashboard model dan dashboard view dijalankan. Ini perintahnya. Dashboard/index itu untuk load ke view, dan setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan dan juga script dari obat dan juga data supplier. Pertama, data obat dulu. Data obat itu ada list obat, di mana ada tabel kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, gambar, dan juga opsi. Opsi itu ada untuk menghapus dan juga untuk mengubah. Nah, untuk mengubahnya itu kita bisa, misalkan harga betadine di sini harganya 10.000, misalkan harganya naik jadi misalkan 12.000, kita bisa ubah. Lalu kita tinggal klik ubah. Berhasil diubah di sini tulisannya. Kan tadinya 10.000 harganya menjadi 15.000. Nah, di situ kita bisa masuk langsung ke scriptnya, script dari obat index. Nah, di sini itu ada div dari data obat, ini untuk tampilan nama data obatnya, terus ada tadi tulisan list obatnya kan. Terus di sini ada table border, itu untuk membuat tabel yang ada di tampilan tadi, kode obat, nama obat, dan sebagainya. Seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada namanya tambah obat. Tambah obat, misalkan kita masukin kode obatnya itu DE02 supaya Provas. Nama obatnya misalkan Decosin. Produsennya misalkan Jaya Raya. Lalu harganya 5.000 satu piece-nya. Jumlah stoknya kita masukin 10. Setelah itu kita telusuri gambarnya. Gambar dari ini. Lalu open. Setelah itu kita submit. Setelah berhasil ditambah, tambah obat yang tadi kita masukkan itu langsung terdata di data obat. Ini di nomor 2 DE02, Decosin harganya 5.000, produsen Jaya Raya, PR1, stoknya 10. Benar kan yang tadi tuh? Nah, masuknya di sini. Lalu kita masuk lagi ke scriptnya, tambah obat. Nah, tambah obat. Di sini ada form tambah obat tulisannya. Dan di sini ada script kode obat, input type-nya tuh teks ya, kan karena kita harus ngetik kan nama kodenya apa gitu. Lalu di sini juga ada nama obat sama seperti itu, tapi teks, submit. Bisa submit tadi untuk setelah kita masukkan semua data-datanya kita submit atau di reset. Selanjutnya di sini ada views dari script obat. Sini from ubah data. Seperti sebelumnya itu ubah data, misalkan yang tadi harganya 10.000 jadi 12.000 gitu obatnya. Nah, di sini ada formnya tuh kode obat. Nah, misalkan mau ubah kode obatnya, misalkan kita mau ubah suppliernya, sini from control supplier, nama obatnya apa gitu mau diganti, kita bisa ubah pakai di script ini. Ini scriptnya. Lalu di sini ada foto tuh, one which for primary, fotonya apa. Lalu di sini ada model. Nah, obat model. Nah, obat model ini adanya itu sebelumnya kan kita bikin PHP MyAdmin. Di situ ada obat. Nah, ini juga masuknya tuh di sini di obat model. Nah, ini scriptnya. Dan tadi di PHP MyAdmin ada di sini juga. Lalu controllernya obat. Nah, controller obat extends my controller itu mengontrol semua script yang tadi ada di views, model,
semacam di sini version, kode obat segala macam. Nah, maksudnya ada di controller obat untuk mengontrol semua script obat. Selanjutnya kita masuk ke data supplier. Data supplier itu seperti yang ini terlihat di supplier. Nama suppliernya siapa, alamatnya di mana, kota apa, telepon, lalu ada opsi hapus atau mengubah. Misalkan mau tambah supplier, tambah data supplier. Nama data supplier misalkan nama suppliernya Surya Kencana. Alamatnya di mana? Kita misalkan jalan Raya Warna. Nah, itu kotanya di mana? Misalkan di kota Semarang. Teleponnya masukin teleponnya, lalu kita simpan. Nah, berhasil, tulisannya di sini ada tulisan notif berhasil ditambah. Nah, berhasil ditambah di mana? Nomor 5 Surya Kencana, Jalan Raya Warna, Semarang, nomor teleponnya. Lalu misalkan kita mau mengubah misalkan Abu Jaya nih nomor teleponnya, ternyata di telepon berubah nih nomor teleponnya. Nah, bisa diubah di sini, kita hapus ya. Nih, ganti aja. Lalu disimpan. Nah, berhasil diubah, misalnya di sini ada notif berhasil diubah karena tadi kita mengubah. Lalu misalkan kita mau hapus, misalkan kita udah nggak menyuplai dari misalkan dari ini, kita hapus. Udah nggak supply dari misalkan Prokas, ya kita hapus. Nah, di sini ada notif berhasil dihapus. Seperti itu. Scriptnya, kita sekarang masuk ke scriptnya. Scriptnya itu di sini ada namanya supplier. Ini ada supplier, ini indeksnya di views, index views. Supplier foldernya di views, terus ini indeksnya. Nah, ada kan tambah data obat, ini data supplier, tadi buat judulnya data supplier di atas itu. Terus ada namanya tambah data supplier. Di sini ada supplier tuh yang tadi yang kecil itu. Lalu di sini ada table border, itu buat bikin table di namanya di tampilan tadi, table nama supplier, alamat, kota, telepon, opsi biar lebih rapi. Tuh. Nah, ini untuk penyimpanannya, nama suppliernya apa. Ini untuk bikin apa ya, pengetikan teks tagnya, button tambah supplier, nama supplier siapa. Tuh. Pengetikan, pemasukan inputan datanya. Tuh. Nah, lalu kita masuk ke model dari supplier model. Nah, ini kan di PHP MyAdmin juga kita bikin namanya supplier. Nah, itu juga masuk di dalam model, itu supplier underscore model. Nah, ini scriptnya, single, function create, update. Tuh. Lalu kita masuk ke controller dari supplier. Nah, di sini class supplier extend my controller itu mengontrol semua script yang ada di views model. Tuh. Dan sini ada function indexnya yang tadi tuh di views, validation nama supplier segala macamnya seperti itu. Lalu ada function hapus untuk menghapus tadi, atau function ubah dan function ubah. Ini scriptnya. Nah, nanti ada untuk ubah atau segala macam MCD dan supplier seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah data admin. Pada menu data admin ini kita bisa menambahkan admin yang baru dengan mengklik tombol tambah data admin. Di sini kita bisa memasukkan nama adminnya, misalkan di sini adalah Udin dengan username UDN. Passwordnya kita taruh saja 1, 2, dan 3. Kita klik simpan. Maka akan tampil username baru ya, admin baru dengan nama admin dan username-nya. Mari kita ke
controllernya kita bisa melihat di sini script biasa ya yang ada di controller awal biasa, base path dan no direct script access allowed. Lalu di sini terdapat public function construct, ada juga public function index untuk memanggil indeksnya, ada public function hapus untuk menghapus, ada get ajax, ada ubah. Oke, untuk view-nya di sini kita bisa masuk ke aplikasi view admin yaitu index.php. Dimulai dari div class container float. Di sini ada data admin. Lalu ada tombol yaitu tambah data admin ya yang tadi kita klik. Lalu turun ke bawah, di sini ada sebuah tabel ya yang bisa dilihat, ada nama admin, ada username, opsi, dan juga pemanggilan dari PHP ya. Ini untuk melihat tambah admin, nama admin, username, dan password. Ini pada saat kita sudah mengklik tombol tambah adminnya ya. Nah, ini dia. Oke, lalu masuk lagi kita bisa mengklik ke data transaksi. Di data transaksi ini kita bisa melihat dari list transaksi berjalan baru ada satu, yaitu dengan nama pembeli Sania yang diadminnya oleh Nurul Amalia. Di sini kita bisa mengklik tanda tambah transaksi untuk menambah transaksi yang akan kita beli. Sebagai contoh, misalkan Udin ingin membeli sebuah obat ya, maka kita masukkan saja namanya ini, lalu pilih obatnya. Di sini terdapat list obat yang bisa dibeli, mungkin saja Entrostop mungkin, lalu kita klik tambah, maka akan muncul seperti berikut. Jika saja ingin menambahnya, bisa mencet lagi, lalu kita tambah, dan bisa kita submit. Seperti yang dilihat, maka tabelnya akan bertambah ya. Dan pemesanan Udin pun sudah masuk di dalam list transaksi. Untuk scriptnya, mari kita lihat. Berikut controller untuk transaksinya seperti biasa di awal sama. Lalu di sini ada public function construct-nya. Itu kita bisa memasukkan function index, menambahkan function tambah, menambahkan function store, dan juga menambahkan function data obat cek, dan juga public function hapus. Tentunya kita bisa masuk ke views, lalu kita cari transaksi. Nah, inilah indeks transaksinya. Indeks transaksi ini adalah script untuk file dari transaksi yang ini ya, data transaksi. Lalu di sini ada tabel untuk melihat tanggal transaksi, admin, nama pembeli, obat yang terjual, dan juga opsi. Lalu ada file tambah.php. Tambah.php itu ialah script dari tambah transaksi agar muncul seperti ini. Di sini ada tambah transaksi. Lalu mulai masuk ke tabelnya, di tabel admin, tanggal penjualan, form transaksi, dan lain-lain. Oke, di sini adalah label untuk memasukkan nama pembeli dengan input type text, itu untuk mengetik sesuai yang kita inginkan. Lalu ada form obat, lalu ada tombol tambahnya agar masuk. Lalu yang total adalah total cost yang harus dibayar. Lalu ada juga
juga tombol button untuk mensubmit atau men-save data yang telah dimasukkan. Untuk modelnya kita bisa lihat berikut scriptnya. Ini adalah model untuk admin. Tampak sederhana seperti ini saja ya. Dan ini untuk model transaksi. Awalnya sama seperti biasa, lalu tambahkan public get all, get obat, create data, create detail, dan get by kode. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.